Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mas-mas dan mbak-mbak sekalian di rumah? Sehat semua? Sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan terutama di era pandemi Covid saat ini. Nah, kita langsung saja masuk ke materi minggu kedua saat ini. Kita akan membahas mengenai arsitektur dasar dari suatu komputer. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai sejarah perkembangan dan juga jenis-jenis dari prosesor, baik itu mikroprosesor ataupun mikrocontroller. Nah, pada minggu ini kita akan lebih fokus ke dalam arsitektur pembangun dari mikroprosesor dan mikrocontroller, di mana topik-topik yang akan kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan arsitektur mikroprosesor dan juga main komponen dari mikroprosesor itu sendiri seperti apa. Selain itu juga kita akan mempelajari mengenai support sistem yang membangun mikroprosesor tersebut. Nah, pada materi minggu kedua ini, capaian pembelajarannya ini diharapkan kalian dapat memiliki kemampuan menjelaskan arsitektur dasar komputer, mikroprosesor, dan mikrocontroller. Dengan indikator pencapaian adalah ketepatan dalam menjelaskan arsitektur dasar komputer, komponen-komponen penyusunnya, dan hubungan di antara komponennya. Selain itu juga terdapat ketepatan dalam menjelaskan arsitektur mikroprosesor, komponen-komponen penyusunnya, konfigurasi pin, dan fungsi-fungsinya. Dan juga kalian juga diharapkan dapat menjelaskan arsitektur mikrocontroller, komponen-komponen penyusunnya, konfigurasi pin, dan fungsi-fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam definisi dari mikroprosesor sendiri. Mikroprosesor itu apa sih sebenarnya? Nah, kita bisa bilang mikroprosesor itu adalah suatu sistem yang terdiri dari paling sedikit satu komponen mikroprosesor dan support system. Nah, support system itu sendiri sebenarnya apa sih? Support system itu adalah suatu komponen yang terhubung dengan mikroprosesor. Kita bisa membagi komponen tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah memory unit, atau adalah tempat penyimpanan data. Dan juga kita punya input unit, adalah tempat kita memberikan input ke dalam mikroprosesor. Dan juga output unit, adalah tempat untuk memberikan output dari mikroprosesor. Nah, sekarang ada 3 komponen, yaitu memori, input, dan output. Nah, tergantung bagaimana koneksi terhadap mikroprosesor tersebut, dapat kita lihat di sini terdapat 6 macam konfigurasi. Yaitu konfigurasi pertama adalah kita dapat memberikan input kepada mikroprosesor secara langsung dengan menggunakan support system input. Selain itu, mikroprosesor juga dapat digunakan untuk menghasilkan suatu output yang dapat diolah kembali oleh komponen yang lain. Seperti itu. Selain itu juga, pada komponen ketiga, bisa kita lihat di sini, mikroprosesor dapat menerima suatu input dari suatu support system input dan juga mengolahnya lagi sehingga menghasilkan data lain yang dapat diproses oleh komponen selanjutnya. Nah, pada kondisi lain juga kita dapat memberikan input kepada mikroprosesor untuk disimpan ke dalam sistem memori
yang terhubung dengan mikroprosesor tersebut. Pada komponen kelima bisa kita lihat di sini adalah mikroprosesor sendiri dapat mengambil data yang tersimpan di dalam memori dan dikeluarkan untuk diproses oleh komponen selanjutnya. Untuk arsitektur yang lebih kompleks, kita dapat memberikan input kepada mikroprosesor dan juga kita dapat menyimpan input tersebut ke dalam mikroprosesor ataupun kita langsung dapat mengeluarkan input tersebut untuk dihasilkan menjadi suatu output yang dapat diolah oleh perangkat lain setelah mikroprosesor. Atau juga kita bisa mengambil output dari dalam memori tersebut. Nah, pada kondisi ini mikroprosesor terhubung kepada keseluruhan support system, yaitu input, output, dan memori. Nah, tadi sebenarnya support system itu apa sih? Nah, tadi kan memori kita sebut sebagai tempat penyimpanan data ya. Tempat menyimpan data. Nah, berdasarkan jenis-jenisnya, tempat penyimpanan data itu dapat kita bagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah static RAM. Lalu juga terdapat dynamic RAM. Lalu terdapat juga ROM, EEPROM, flash disk, dan hard disk. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk support system input dapat kita lihat di sini contohnya adalah keyboard, mouse, touchpad, scanner, dan EDC. EDC itu apa? Ada yang tahu? EDC itu adalah bisa kita sebut sebagai analog to digital converter, betul. Nah, sedangkan untuk output, salah satu contoh komponennya adalah monitor, speaker, VR, printer, dan DAC. Kalau DAC apa? Betul, kebalikan dari ADC, yaitu digital to analog converter. Nah, sekarang apakah ada yang bisa memberi contoh lain selain contoh-contoh yang ada di sini? Untuk input misalkan, apakah ada contoh lain? Contohnya apa? Betul. Contoh yang lain bisa kita bilang mikrofon juga bisa digunakan sebagai parameter input. Kalau untuk output apa? Ada lain? Ada contoh yang lain untuk output? Nah, kalau misalkan touchscreen masuk kemana kira-kira? Kalau misalkan touchscreen yang ada di handphone kalian itu, contohnya kan handphone kalian itu kan sambil memperlihatkan display, bisa kita juga sambil pencet tombol di dalamnya kan. Nah, kira-kira masuk ke dalam komponen yang mana kalau touchscreen? Input atau output? Kedua-duanya. Nah, betul sekali. Kalau komponen touchscreen itu bisa kita kelompokkan sebagai input dan juga output sekaligus. Karena dia menerima input berupa pencetan dari kita, selain itu juga dia menghasilkan display sebagai output dari komponen prosesornya. Seperti itu. Sampai di sini paham ya? Ada yang ingin ditanyakan?
Oh, oke. Bagaimana perbedaan RAM, ROM, EPROM, dan hard disk? Nah, perbedaan dari komponen-komponen ini. Nah, kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapat nggak untuk perbedaan dari masing-masing komponen ini? Kenapa dipisahkan antara static RAM, dynamic RAM, ada juga ROM, ada EPROM, flash disk, dan juga hard disk. Ada yang bisa menyampaikan pendapat kira-kira bedanya di mana? Oh, kalau flash disk bisa dicopot, sedangkan hard disk enggak. Jawaban Mas sudah benar, tetapi mungkin bisa kita lengkapi lagi. Sebenarnya secara komponen memori itu bisa dipisahkan menjadi dua jenis komponen, yaitu adalah memori yang bersifat volatil dan juga memori yang bersifat non volatil. Nah, perbedaannya itu di mana? Memori yang bersifat volatil itu adalah memori yang begitu prosesornya mati, memori itu kan adalah tempat penyimpanan data ya. Nah, volatil itu adalah begitu si prosesor mikroprosesornya mati, artinya data-data yang disimpan di memori itu akan dihapus. Artinya data tersebut hanya bersifat sementara selama mikroprosesor tersebut menyala. Begitu mikroprosesor tersebut mati dan dinyalakan kembali, atau misalkan kita copot komponennya, nah, maka data-data tersebut akan hilang semua. Kalau non volatil kira-kira apa perbedaannya dengan volatil? Nah, betul. Kalau non volatil dia bisa menyimpan data dalam kondisi misalkan walaupun mikroprosesornya mati atau kita cabut kabelnya, data tersebut tidak akan hilang, tetap tersimpan di dalam memori tersebut. Nah, kira-kira kalau dari situ kalian bisa membedakan nggak yang mana yang masuk memori volatil, yang mana yang masuk memori non volatil? Kalau flash disk kira-kira masuk ke mana? Non volatil ya, betul ya. Flash disk masuk ke dalam non volatil. Kalau hard disk masuk ke mana hard disk? Betul, hard disk masuk ke dalam non volatil. Kalau yang volatil kira-kira komponen yang mana? RAM kan? RAM termasuk ke dalam komponen memori yang bersifat volatil. Artinya begitu komputernya mati, semua data di RAM tersebut dihapus. Seperti itu. Nah, kira-kira perbedaannya seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup sekian saya rasa untuk pertemuan kita hari ini. Untuk tugas, jangan lupa ya, tugas minggu ini kalian harus membuat rangkuman arsitektur dasar komputer dan juga perbedaannya. Seperti itu. Nah, rangkuman tersebut ditulis tangan di selembar halaman 4 lalu disubmit ke LMS tugas minggu kedua. Nah, kalau kalian buka LMS nanti ada activity tugas. Nah, di situ kalian bisa melakukan submission di activity tugas tersebut. Paling lambat tugas dikumpulkan tanggal 17 September 2359 ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.